Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam sehat adik-adik pelajar beserta anak didik kami sekalian. Kali ini kita akan membahas materi rumus sudut ganda trigonometri bersama dengan dosen Sinurat Channel. Yuk. Nah, adapun dasar teori yang harus kita pahami untuk membahas rumus sudut ganda trigonometri itu merupakan rumus trigonometri ya. Ini ya. Rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Jadi kalau untuk yang ini hanya jumlahnya aja yang kita perlukan nanti ya. Jumlah dan selisih sudut. Oke, ini dia dasar teori yang kita butuhkan. Yang mana sebelumnya kita pelajari itu aturan sin, cos, dan tangen. Di video pembelajaran sebelumnya sudah ada saya share. Kita sekarang akan masuk yang pertama. Kita akan membahas mengenai sin. Yang namanya sudut ganda berarti dia ganda. Yang namanya ganda seharusnya sin A digandakan menjadi sin 2A. Oke, nah ini dia. Adapun untuk mengerjakan sinus 2A ini, maka sinus 2A ini akan saya bagi menjadi A dan A. Dengan demikian di sini sinus 2A itu saya buat sama dengan sinus A tambah dengan A. Nah, ini dia ya. Nah, dengan menjabarkan sinus A tambah A, aturan sin cos, kosin tanda tetap. Berarti di sini dapat dipastikan sin A cos A tambah dengan tanda tetap cos A sin A. Oke. Karena cos A sin A ini sama juga dengan sin A cos A, maka dapat kita jumlahkan sin A cos A tambah dengan cos A sin A itu menjadi koefisiennya kita tambahkan 2 sin A kali dengan cos A. Maka dengan demikian untuk sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Ini yang pertama. Kemudian kita akan masuk yang kedua. Yang kedua yang kita bahas itu merupakan kosinus 2A. Cos 2A. Oke. Dengan menggunakan aturan yang sama seperti yang kita kerjakan pada sin, maka 2A pada cos ini akan kita bagi menjadi A dan A. Maka cos 2A itu sama dengan cos A tambah dengan A. Kira-kira seperti ini. Cos A tambah dengan A ini dengan menjabarkan aturan pada cos sin tanda berubah. Dengan demikian di sini dapat kita pastikan cos A kita kalikan dengan cos A. Nah, ini dia. Tanda berubah, tambah menjadi kurang sin A kali dengan sin A. Oke, ini dia. Maka dengan demikian cos A kita kalikan dengan cos A jadi cos kuadrat A. Sin A kita kalikan dengan sin A jadi sin kuadrat A. Maka dengan demikian cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Nah, ini dia. Khusus untuk cos dengan memperhatikan identitas ya. Identitas trigonometri. Yang mana identitas trigonometri yang kita gunakan nanti itu adalah yang sin kuadrat A tambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1, maka dapat kita pastikan dari soal ini cos kuadrat A bisa kita ubah menjadi sin dan kebalikannya sin bisa kita ubah menjadi cos. Berarti nilai cos 2A itu nggak cuma 1, ini nilai cos yang pertama ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya, coba kita cari. Nah, dengan mengubah cos menjadi sin, maka dengan demikian cos 2A sama dengan cos kuadrat A ini kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Kita kurangkan dengan sin kuadrat A. Maka cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin
kuadrat A. Oke, sudah dapat 2 ya. Oke, kemudian kita akan mencari nilai daripada cos 2A dengan mengubah yang sin menjadi cos. Nah, ini dia ya, yang sin akan kita ubah menjadi cos. Sekarang yang ketiga, kita akan mengubah yang berikutnya menggunakan identitas juga. Cos 2A sama dengan ini ya, cos kuadrat A kita kurangkan dengan sinnya kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Oke, maka ini menjadi cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Cos tambah dengan cos menjadi 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Maka nilai cos 2A sudah ada 3. Cos 2A yang pertama itu tadi adalah cos kuadrat dikurang dengan sin kuadrat A. Dan yang kedua cos 2A sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Oke. Kesimpulan untuk cos, maka di sini kita bikin yang mana cos memiliki 3 nilai. Yuk. Cos 2A. Kita kasih garis panahnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke. Yang pertama tadi yang mana cos 2A itu sama dengan dasarnya tadi cos kuadrat A kita kurangkan dengan sin kuadrat A. Kemudian yang kedua, cos 2A itu sama dengan 1 kita kurangkan dengan 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga itu sama dengan 2 cos kuadrat A kita kurangkan dengan 1. Oke, jadi ada 3 nilai dia untuk yang cos. Yang terakhir kita akan masuk ke tangen. Ketiga, tangen 2A. Dengan menggunakan aturan yang sama juga seperti pada sin dan cos, maka untuk tangen 2A ini juga kita akan mengubah nilai 2A menjadi A tambah A. Maka di sini tangen 2A sama dengan tangen A tambah dengan A. Menggunakan aturan tangen gampang saja, yang mana tangen sin per cos. Sin itu tandanya tetap, cos itu tandanya berubah. Berarti di atas tanda tetap, di bawah tanda berubah. Berarti tangen A tambah A menjadi tangen A tanda tetap tambah tangen A kita bagi dengan per 1 tanda berubah kurang dengan tangen A kita kalikan dengan tangen A. Oke. Dari kesimpulan ini kita peroleh tangen A tambah dengan tangen A itu 2 tangen A. Kemudian ini kita bagikan dengan 1 kurang tangen A kali tangen A, tangen kuadrat A. Maka nilai tangen 2A itu sama dengan 2 tangen A dikurang dengan dibagi dengan 1 kurang tangen kuadrat A. Oke. Dengan demikian aturan untuk sudut ganda pada trigonometri ini sudah selesai. Nah, lantas nanti akan muncul soal-soal yang lebih kompleks lagi, yang mana mungkin dia bukan 2A, bisa aja 3A, 4A, dan lain sebagainya. Sebagai contoh saya akan mencari nilai daripada sin 3A ya. Nanti buat adik-adik pelajar beserta adik kami bisa berlatih mencari nilai cos 3A, tangen 3A, dan seterusnya. Oke. Pada soal ini saya akan membahas satu saja. Contoh. Oke, ini ya. Kita akan menentukan nilai daripada sin 3A. Oke, nilai sin 3A. Maka untuk mencari nilai sin 3A, yang pertama 3A-nya akan kita jabarkan. Kita jabarkan menjadi apa? Kita akan membagi menjadi 2 dulu. Nggak boleh kita bikin menjadi sin A tambah A tambah A. Jadi nanti repot mengerjakannya. Maka yang pertama yang kita bagi bagaimana? Ini akan kita bagi menjadi sinus 2A tambah dengan A. Ini dia, sama ya. 2A tambah dengan A itu sama dengan 3A. Maka yang sekarang yang kita gunakan aturan pada sinus. Yang mana aturan pada sinus itu sin cos kosin tanda tetap. Berarti yang pertama kita mulai kemari ya.
Ini sinnya. Oke, berarti ini jadi sinus 2A kita kalikan dengan sin cos. Cos A tanda tetap tambah cos 2A sinus A. Oke. Karena tadi kita sudah mencari nilai sin 2A dan cos 2A, maka sin 2A tinggal kita gantikan aja. Yang mana tadi nilai sin 2A dikatakan seperti yang sudah kita tentukan 2 sin A cos A. Berarti kita ganti jadi 2 sinus A kali dengan cos A, yang mana ini masih untuk sin 2A. Sini masih ada lagi kali dengan cos A, berarti kali cos A. Tambah dengan cos 2A juga sudah kita cari, yang mana nilai cos 2A itu merupakan cos kuadrat A kurang dengan sin kuadrat A, kita kalikan lagi dengan sinus A. Ini tadi cos 2A itu nilainya cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita selesaikan soal ini. 2 sin A kali cos A, 2 sin A cos A cos A. Berarti cosnya ada 2, berarti jadi kuadrat ya. 2 sinus A cos kuadrat A. Oke, ini kemudian ini tambahkan dengan kita kalikan cos kuadrat A kali sin A, maka ini menjadi sinus A cos kuadrat A. Sin kita kalikan dengan sin, ini kurang sinus pangkat 3A. Oke, ini dia ya. Coba kita perhatikan adik-adik kami sekalian beserta adik-adik pelajar. Di sini ada sin A cos kuadrat A, di sini juga ada sin A cos kuadrat A. Yang mana ini koefisiennya 2, yang ini koefisiennya 1. Tidak dituliskan berarti 1. Maka ketika dia sudah sama tinggal ditambahkan aja koefisiennya. 2 tambah dengan 1 jadi 3. Berarti 3 kita kalikan dengan sinus A cos kuadrat A, kita kurangkan dengan sinus pangkat 3A. Maka nilai dari sin 3A sama dengan 3 sin A cos kuadrat A dikurang dengan sin pangkat 3A. Nah, kira-kira demikianlah untuk mencari sinus 3A. Nanti anak didik kami mungkin bisa mengerjakan untuk mencari cos 3A ataupun tangent 3A, atau yang lebih kompleks lagi untuk 4A. Nah, itu dia kira-kira. Nah, untuk contoh mengerjakan soal-soal yang seperti ini akan membantu kita lebih cepat dalam pengerjaan soal-soal yang akan kita hadapi nanti. Sebagai contoh saya akan mengambil contoh yang ada di buku halaman 85 LKS 4 ya. Contoh LKS 4 halaman 85. Oke. Saya akan mulai membahas dari yang bisa kita bahas dari, misalnya kita bahas dari yang nomor 1 dulu lah, nomor 1. Yang mana yang nomor 1 dikasih tahu di soal bahwasanya sin X sama dengan 4/5, yang ditanya nilai dari cos 2X. Oke. Nah, cara mengerjakannya ini ada banyak, tergantung nanti mana yang kamu pilih. Jadi ujung-ujungnya pasti apapun ceritanya kita nanti cari mana yang termudah yang bisa untuk kita pahami. Coba kita perhatikan di sini yang dikasih tahu itu sin X. Andai kata cos 2X ini kita jabarkan, cos 2X kita jabarkan ya. Yang mana tadi nilai cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah gini. Di soal yang dikasih tahu sin X sama dengan 4/5, berarti 4/5-nya sudah dapat, tinggal mencari cos. Kalau sinnya X 4/5, kita gambarkan saja sebuah segitiga siku-siku. Kita anggap di sini X-nya, yang mana sin itu depan per miring, depannya 4, miringnya 5, ya otomatis sampingnya 3. 3. Dengan demikian cos X itu sama dengan 3/5. Langsung aja kita kerjakan soal ini. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X. 3/5 kita kuadratkan, kurangkan dengan sin kuadrat X. 4/5 kita kuadratkan. Yuk, sama-sama kita kuadratkan. 3/5 ini 9/25. Kemudian kita kurangkan dengan 4/5 ini 16/25. Maka setelah kita kurangkan jawabannya minus 7/25.
kira-kira. Untuk yang nomor 1 jawabannya minus 7/25. Lantas misalnya lagi, tadi untuk cos 2x itu ada juga yang lain. Yang mana tadi untuk mencari cos 2x sama-sama ya. Cara yang kedua, cos 2x tadi kita katakan bahwasanya 1 kita kurangkan dengan 2 sin kuadrat x. Nah, ini dia. 1 kita kurangkan dengan sin kuadrat x. Yang ini tadi, yang kedua. Maka dengan demikian, tanpa harus mencari nilai cosnya juga bisa. 1 ini tetap kita bikin 1, kita kurangkan dengan 2 sin kuadrat tadi nilainya 16/25. Oke, ini dia. Maka ini sama dengan 1 kita kurangkan dengan 32/25. Yang mana 1 ini sama dengan 25/25. Kita kurangkan dengan 32/25, maka diperoleh jawabannya minus 7/25, sama saja. Artinya nanti mungkin di beberapa soal kita harus melihat mana yang akan kita gunakan tergantung kebutuhan soal. Nah, kemudian saya akan ambil contoh yang berikutnya satu lagi. Ya, satu lagi. Misalnya kita akan membahas yang nomor 5, ya, yang nomor 5. Kebetulan nomor 5 sudah dikasih tahu tadi ya, nomor 5. Karena kita akan mencari nilai daripada sin 3x. Ya. Di sini pada soal nomor 5 ini dikasih tahu sin x sama dengan 1/3. Sinus x itu sama dengan 1/3. Yang ditanya tentukanlah nilai daripada sinus 3x. Oke. Nah, sin x-nya 1/3. Yang mana sin 3x tadi kita katakan sin 3x kita sudah tentukan nilainya. Ini nilai sin 3x sama dengan 3 sin x, ganti aja a-nya dengan x, cos kuadrat x kurang dengan sin pangkat 3x. Di soal ini yang ada masih sin x, maka langsung aja kita bikin sebuah triple Pitagoras, yang mana sini kita anggap x-nya. Yang ini 1, yang ini 3, berarti ini akar dari 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Berarti ini sama dengan akar 8. Maka dapat dipastikan nilai daripada cos x sama dengan akar 8/3. Maka langsung kita kerjakan. Sin 3x. Sinus 3x sama dengan 3 kali dengan sin x-nya tadi berapa? Sin x-nya 1/3. Kita kalikan dengan cos x-nya akar 8/3 kuadrat. Kita kurangkan dengan sin pangkat 3x. 1/3 pangkat 3. Oke. Ya, kita kalikan 3 dengan 1/3, ini habis. Akar 8 dikuadratkan 8. 3 dikuadratkan 9. Kita kurangkan dengan 1/3 di pangkat 3 kan 1/27. Untuk menyamakan penyebutnya ini sama-sama kita bikin per 27. 27 dibagi 9 sisa 3, kita naikkan ke atas 24 kurang 1. Maka jawabannya sama dengan 23/27. Optionnya yang E. Nah, demikian saya rasa untuk materi rumus sudut ganda dan trigonometri, yang artinya mungkin nanti di soal berikutnya kita akan ketemu cos 3A ataupun tangen 3A. Maka adik-adik pelajar beserta anak didik kami sekalian bisa berlatih untuk mencari nilai cos 3A dan tangen 3A. Mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu adik-adik sekalian beserta anak didik kami untuk memahami rumus sudut ganda trigonometri. Jangan lupa tetap didukung dengan cara like, share, dan subscribe video pembelajaran kita ini untuk membantu teman-teman sekalian dalam memahami video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.